Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok suaranya sampai depan nggak kedengaran ya? Gini deh, saya doakan yang jawab salam saya, semoga yang susah cepat sukses, amin. Yang tremor mau maju ke depan, nggak jadi tremor lagi, amin. Satu kali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan pidato saya, ada apabila pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak sandung. Kalau tak kenal maka tak sandung. Gimana tuh? Sebelumnya, perkenalkan saya peserta nomor urut 18, saya Deo Risang dari SMA Negeri 6. Pada kesempatan pagi ini, saya akan membawakan pidato dengan tema zakat kita mensejahterakan masyarakat. Sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum. Wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna membersihkan dan menyucikan jiwa mereka, dan berdoalah untuk mereka karena doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, sebelumnya di sini teman-teman sudah tahu belum apa itu zakat? Zakat adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya wajib ditunaikan bagi setiap umat muslim. Zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan pada bulan suci Ramadan yang bisa ditunaikan mulai sekarang hingga akhir bulan Ramadan nanti. Yang kedua ada zakat mal atau zakat harta kekayaan. Lantas, kalau kita ingin berzakat, ada nggak sih syarat-syarat yang perlu dipenuhi? Tentu saja ada. Yang pertama, merdeka dan beragama Islam. Merdeka dalam artian kalian atau yang ingin berzakat tidak sedang dalam menjadi budak sahaya. Yang kedua, balik dan berakal. Dan yang ketiga, mencapai nisab. Lantas, mengapa dalam Islam sangat menganjurkan dan mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat? Kenapa coba? Kenapa ayo? Dalam Islam mengajarkan kita untuk meningkatkan kepedulian kepada masyarakat supaya masyarakat yang lain juga dapat merasakan kebahagiaan. Yang kedua, supaya zakat dapat membersihkan harta-harta kita dan menumbuhkan ketentraman jiwa dalam hati kita. Teman-teman, di sini hatinya sudah pada tentram belum? Kalau belum, yuk berzakat. Jangan jadi kayak si Sa'labah. Sa'labah adalah orang yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Ia adalah orang yang sangat miskin. Setiap hari ia pergi ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Hingga pada suatu hari, ada seseorang yang mengetahui ia segera bergegas pulang untuk memberikan satu lembar kainnya yang dimiliki untuk bergantian digunakan sholat oleh sang istri. Masya Allah, miskinnya sangat tidak kita inginkan. Ia hanya memiliki satu lembar baju yang digunakan bergantian dengan istrinya. Pada suatu hari, Sa'labah ini sudah muak dengan miskinnya. Ia pun meminta saran kepada Rasulullah SAW. Ia pun berseru, "Ya Rasulullah,
Aku sudah tidak tahan dengan kemiskinanku ini. Lantas apa yang harus aku perbuat? Rasulullah pun menjawab, ya Sa'labah, janganlah engkau berleha-leha dengan kemiskinanmu ini. Panjatkanlah doa kepada Allah, berusahalah, bekerjalah untuk mendapatkan harta. Singkat cerita, Sa'labah pun menjadi orang kaya. Ia memiliki ratusan unta dan memiliki kebun kurma yang sangat luas. Namun, saat ia menjadi orang kaya, ia menjadi orang yang sombong. Ia enggan pergi sholat berjamaah. Jangankan sholat berjamaah, saat ia dimintai zakat oleh Abu Bakar, ia menolak dengan keras. Ia mengatakan, mengapa aku harus menunaikan zakat? Mengapa aku harus memberikan zakat pada orang-orang miskin? Apakah kau ingat saat aku menjadi orang miskin tidak ada yang peduli denganku? Apakah ada mereka yang memberikan zakat kepadaku? Lantas mengapa aku harus memberikan zakatku kepada orang-orang miskin? Hingga 3 kali Abu Bakar menerima perintah Rasulullah untuk meminta zakat kepada Sa'labah. Hingga pada suatu hari, harta-harta Sa'labah ini habis direnggut oleh Allah. Unta-unta yang dimilikinya diserang wabah dan seluruhnya mati. Kebun-kebun kurmanya semuanya kering. Masya Allah, sungguh pedih azab dari Allah. Lalu, apakah kalian masih tidak ingin berzakat? Berzakatlah, karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang menjadi muzaki, lebih baik daripada menjadi mustahik. Lalu, apa saja manfaat-manfaat yang kita peroleh setelah kita menunaikan zakat? Yang pertama, mendapat ketentraman jiwa. Yang kedua, mendapat ridho dari Allah. Yang ketiga, pastinya kita dapat masuk ke dalam surga Allah. Amin Allahumma. Tak terasa yang saya sampaikan sudah berakhir dan lampunya pun sudah warna kuning. Cukup sekian pidato yang saya sampaikan. Sebelumnya selawatan dulu yuk. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likuli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Harta takkan dibawa mati, berzakatlah bersihkan diri, lapangnya hati bila banyak rizki, insya Allah berkah menanti. Ingatlah, zakat tidak akan mengurangi harta kita, tetapi akan menambah harta kita. Terima kasih, cukup sekian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun perbuatan saya di depan. Saya hanya orang biasa, karena kesempurnaan hanya milik Allah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.